Richie, the bitch. My name is Mehmet. I am from Scotland. I'm Scotlandia too. No, you're gay. Look my fucker. hair. Look my hair. So Yogi, will Yeah. you demonstrate something on this rail? Okay. So this is Yogi on the rail. Actually on the box. Bangin'! It's the pro. Bro, oh! Bergaya lagi. Oke, what up semuanya? Welcome back to Kilehammers channel. Hari ini aku mau ngajak kalian ketemu salah satu skater legend Bali. Kalau kalian kembali flashback, pasti kalian tahu ini salah satu skater Bali yang bangga Indonesia, dan dia skater yang ngebawa emas ke Indonesia pertama, ya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, nanti ikutin aku sehariannya hari ini. Terus sekaligus juga aku mau taruh papan di tokonya dia, ya. Langsung aja, let's go. Oke, Brainwall Skateboard. Beli ya, ini sama merch-nya juga nih. Nih, kita udah nyampe tokonya dia. Let's go, kita ketemu orangnya. Ini dia orangnya nih. Yogi! Woi! Wabah, Kamu lagi ngapain, Gi? lagi bikin rak. Nah, ini dia nih, skater legend Bali, Yogi. Iputu Yogi Darmawan, mantep, Gi. Kamu bikin buat apaan, Gi? Bikin rak baju. Rak baju? Ada pesenan. Berarti kamu nggak cuman skate doang, nggak jualan skate doang, tapi bikinin rak juga? Ya gitu. Gi, ini aku, Gi. Aku Apa nih? taruh papan, nanti invoice-nya aku kirim ya ke email. Siap. Wih, Ada 5, 825 semua tapi, Gi. Brainwash Ribbon. Hei, Brainwash Ribbon. Kita di Breeder nih, tokonya Yogi. Breeder Skate Shop, Bali. Mantap. Siap. Gi, nggak apa-apa, Gi, aku ganggu, Gi, ya. Apaan? Nih, tak Sambil bantuin dah. sambil. Masukin ke dalam dulu bentar. Kau di mana, Gi? Ini aja taruh. Di sini ya? Ya, situ. Apa? Gi, nggak apa-apa, kamu ambil kerja aja, Gi. Apa nih? Aku sambil lihat, sambil ngobrol aja, Gi. Gimana? Oke deh. Oke? Ya, Ya. siap. Mantap. Gi, kamu belajar ginian dari mana, Gi? Otodidak sih. Sama lihat dari YouTube gitu. Dari YouTube semuanya? Emang dari dulu sih seneng kayak bikin gitu. Bikin-bikinnya semuanya. Tapi emang Yogi ini dia, aku perhatiin nggak, setiap hari itu ada aja kamu kerjaan, Gi. Kemarin kayak teman datang, aku baru lewatin tokonya Yogi lagi ngapain? Lagi ngelas gitu. Ya, Gi, lanjutin, Gi. Kamu bikin, Gi. Kita lihat si Yogi bikin prakarya. Meja nih, Gi, ya? Ya, bikin rak baju. Rak baju. Berarti bisa juga dong kalau misalnya aku suruh kamu bikinin flat bar gitu. Oh, bisa. Fun box gitu bisa, Gi? Bisa. Itu yang di skatepark yang di apa namanya? Aku lupa, kayak kamu ada taruh box sana ya sama rail. Oh, taruh jumper. Oh, jumper ya? Jumper sama reel itu ada, tapi belum jadi sih. Oh. Kamu kasih gratis tuh, Gi, sana Iya. buat anak-anak. Ya, feedback lah, feedback. Mantep. Si Yogi gini-gini dia tetap ini ya, tetap kasih kembali buat skateboarders. Biar nggak jualan aja gitu. Ya, mantap. Ya, mulainya dari nol. Nah, Berkembangnya juga dari support teman-teman. Ya. Jadi kadang kita mesti ingat juga ingat dulunya kayak gimana ya. asalnya dari mana, tumbuh kembangnya oleh siapa gitu. Dulu kan juga Yogi kan suka main skate di jalan ya, Gi, ya. Iya. Kita kan masih bikin rail, box gitu, Gi, ya, dulu ya. Wah, dulu sekarat dulu, finansial susah.
patungan dulu. Ya, arena juga terbatas, jadi ya beda lah dengan sekarang. Ya. Kalau dulu, papan sudah hancur itu, tetap aja dipakai main. Ya kadang retailnya sudah habis, dipakai emang tetap. Sekarang udah banyak yang bikin gitu. Sekarang malah sengajain dipatahin. Sengaja dipatahin. Kamu ada mesin apa lagi? Mesin las ada, semualah. Kan aku ini benar-benar aku menggeluti apa namanya? Bikin-bikin kayak gini nih pas aku pindahan toko yang ini dah. Oh yang ini. Jadi semuanya interiornya tuh aku yang bikin. Oh ini semua kamu yang bikin nih Semua interiornya? aku yang bikin. Kamu semen juga sendiri? Semen sama tukang. Oh sama tukang. Tapi kalau interiornya aku semua. Oh kayak taruh baju, rak gitu ya? Dari pasang lampu, kelistrikan, pasang rak. Jadi buat di Bali kalau misalnya kalian mau bikin toko gitu, langsung aja hubungi Tony Yogi sekalian. Ini sehari jadi nih, Ki? 2 hari lah. 2 hari ya? Gimana corona ini, Ki? Waduh, toko. Ya samalah ceritanya kayak toko-toko lain lah. Ya. Ya tapi yang penting sih kalau di situasi sekarang nih kita bertahan aja sih. Bener. Tetap eksis lah. Tetap eksis ya. Kalau kita tumbang berarti Ulangnya dari awal lagi. ulang lagi dari awal. Bener. Ya bertahan aja lah. Ya, mantap, Gi. Gi, aku lihat di dalamnya. Ya, ayo. Kamu udah selesai belum? Udah. Ya. Nanti dah tak lanjutin. Nanti ya. Let's go, Gi. Nah, ini dia skate shopnya Yogi, Breeder Skate Shop. Berarti ini semua kamu buat sendiri, Gi, ya? Kalau ini beli nih. Ini kamu beli. IKEA. Kayak gantungan-gantungan Ya, rak itu kamu tuh bikin bikin. sendiri. Oh, itu Yogi bikin sendiri tuh semua tuh yang gini-ginian. Nih aku bikin. Oh, ini kamu bikin juga sih? Ya bikin. Gi, mungkin kita lihat tuh ada brand Ya. apa nih, Gi? Nih skate areanya sini. Mana skate? Oh, kamu juga ada ini ya? Papan-papan apa namanya? Kayak Old school Powell gitu gitu, lah. old school. Ya. Ya buat inilah pemanis. Pemanis ya. Ini semua rata-rata brand Bali apa ada luar Bali Brand juga? Bali rata-rata semua. Brand Bali semua ya? Sama kecuali ini sih punyanya Siega, Line. Oh, Lancome. Sama ada brand luar kayak Tracer kayak gitu-gitu. Mashed potatoes-nya masih ada nggak sekarang? Masih. Nah, mashed potatoes itu punyanya Yogi. Nah, ini bajunya. Ini mashed potatoes nih, mana? Lihat. Nah, ini bajunya Yogi nih. Ini jualan online masih, Gi, ya? Masih online. Ini dari kapan nih, Gi, ya? Kamu start nih? Startnya dari 2009 kalau nggak salah. 2009 ya? Sampai sekarang loh. Masih bertahan. Seriusnya kayak 2009. Seriusnya Kalau 2009. awal-awalnya tuh awalnya kan stiker. Mungkin 2006 kayak pas main skate lah. Jadi 2006 kayak bikin graffiti gitu. Lihat lagi dong, Gi. Ya. Keliling tokomu, Gi. Aku melihat stok di sini berarti, Gi, ya. Ya, stok ini. Sorry berantakan habis cek stok nih. Mantap. Itu dalam tuh apa, Gi? Dalam gudang sih. Oh, gudang. Sini Gede banget, Gi, ya? iya, gede kan 2 aren. Ada lantai 2 juga? Ada lantai Lantai 2 dua. apa itu? Gudang juga. Gudang juga? Oh iya. Di sini penuh dengan gudang. Lihat skate, tempat skate. Ada Reaper, brand lokal, ada Clam Seat, Voila, Iya. Itu Kyori. Ini terus kepapan apa lagi? ada Santai, Santai skate shop. Santai punya Echofu. Ini apa nih, Gi? Nah ini kalau ini dikasih sama temen. Ini dulu dia main skate di Bali, namanya Okta Summit. Si Okta. Sekarang dia di Jogja kayaknya. Dia emang seniman sih. Udah dia bikin sendiri Dia semuanya. bikin, terus dia gambar. Ya tapi lucu juga nih kayak kembali ke zaman dulu ya. Ini ada breeder juga, dia breeder lengkap. Ada papannya nih, papan breeder, papan skate, terus ada backpacknya juga nih buat skate.
Ih, lengkap banget Gi ya kamu ini ya. Ini juga ada truk di sini. Ya. Berarti kalau orang-orang Denpasar nggak jauh ya? Carinya di Ya. sini pas benar-benar di tengah kota Gi ya. Betul sih. Ya, marketnya breeder nih biasanya Denpasar, terus dari Ubud, dari Gianyar, Klungkung, ya daerah-daerah sana lah. Oke. Kamu ada support skater nggak? Ada Leader. Siapa Gi? si Rika sama Rika, yo. Devin. Devin. Oh, Devin. Devin dari negara. Gimana skate shop Gi? Lancar nggak? Ya, di masa pandemi ini yang menyelamatkan skate masih. Skate-nya ya? Skate masih menyelamatkan. Clothing belum? Clothing sekarang lagi turun ya. Jatuhnya. Banyakan skate berarti ya? Ya. Terus kayaknya skate sekarang di Bali semakin tumbuh ya, semakin ya, Benar. banyak lah peminatnya. Nggak kayak dulu ya kita ya. Iya. Oke Gi, kita sambil ngobrol-ngobrol gimana Gi? Kita Sini aja. sini aja kita ngobrol Gi. Ini duduk sini. Dulu sini aja ya. Enggak, ini ada Apa? Ada bangku tapi agak nggak kelihatan ya. Ya kan? Oh bener, Nggak kelihatan. bener. Gitu. Jadi emang desainnya emang kayak kamuflase gitu di sini. Keren-keren futuristiknya Heeh. Gi, gimana awal mulanya kamu mengenal skateboard? Tadi kamu udah cerita dari PS, ya kan? Terus kamu sampai kamu punya papan skateboard tuh gimana? Nah, jadi awalnya aku mengenal PS tuh, mengenal skateboard tuh awalnya tuh bapakku. Ya. Dulu beliin aku PS, timnya Tony Hawk. Terus pada waktu itu kan aku nggak tahu kalau ada komunitas skate Bali gitu kan. Habis itu aku main PS, terus kok pengen coba nih. Bisa aku tanya dah ke teman di sekolah. Ya. Ada namanya Indra, sesama pemain sepak bola. Dulu kan aku main sepak bola. Ya. Habis itu kita main lah berdua gitu kan. Main sampai papannya rusak. Karena papannya dulu tuh papan Gramedia yang murah gitulah. Canadian Maple dulu, Pak. Belum ya? Maple sih belum, kayak triplek kayaknya. Soalnya dia kebuka gini deh. Oh ya, saya dulu aku sempat beli juga Gi, Canadian Maple di Gramedia 300.000 tuh aku ingat. Tapi tulisannya Canadian Maple, ada capnya Canadian Maple. Taman wheelsnya plastik. Ya, wheelsnya plastik dia, pecah dia wheelsnya. Terus? Habis itu patah kan, habis itu aku tanya siapa lagi punya nih, ada namanya Tony, teman sekolah, main sepak bola juga dulu. Sekarang dia buka usaha Tony Fat Burger gitu lah. Ya. Habis itu mainlah kita bareng sama Itop gitu. Pada waktu itu masih belum tahu komunitas skate di Bali itu gimana gitu. Cuma pada waktu itu tuh cuma sempet baca majalah skate aja, namanya Flip. Iya, aku pernah dengar. Yang kayak koran tuh kayaknya. Itu udah lama banget tuh, Wah, gila. Itu ngeliatnya, gila nih. Kok bisa gini gitu, bisa lompat, bisa muter. Di mana nih gitu. Pada waktu itu aku belum bisa oli tuh. Masih cuma goes-goes lah. Olinya pun gitu-gitu lah. Tapi pas waktu itu kamu udah lihat nggak di Bali ada yang jago gitu atau gimana? Baru lihat dari majalah. Baru majalah, ya. Terus waktu itu aku cuma mainnya tuh di sekolah. Oke. Dulu kan sekolahku di Swastiastu. Oh, kamu sama Swastiastu. Mainnya di sekolah aja dah. Sekolah bawa papan skate kayak gitu ya. Pede lah sebenarnya, malu sih. Karena pada waktu itu nggak jago, masih bego lah. Tapi sombongnya minta ampun gitu. Jadi kan cuek aja ya gitu ya. Jadi kan kayak tiang bendera nih dikelilingin gedung-gedung tuh kan. Jam istirahat tuh main, diliatin dah sama orang-orang teman-teman sekolah. Padahal gobloknya minta ampun loh pada itu. Itu kalau di Bali itu blok ajam udah namanya. Pede tuh. Pede. Seru sih momen-momen gitu. Terus? Habis itu banyak dah yang ikut-ikutan lah, maksudnya yang ikut main-main gitu. Bawa papan gitu ya, latihan. Adalah dua orang, namanya Tina, itu dan cewek. Oh, yang cewek yang kamu bilang tuh. Dia ada bawa papan. Waktu itu masih. Tapi cewek ya Gi ya? Cewek. Tomboy dong berarti dia tuh. Bisa dibilang tomboy sih. Terus? Habis itu main lah bareng. Papannya Tony mulai hancur. Pinjamlah papan Tina. Habis itu pengen nih aku nih, di mana sih tempat main nih? Pada waktu itu aku cuma naik sepeda dayung nih. Kamu dari sana? Dari yang tempatmu yang sekarang kamu tinggal nih? Oh, dulu dari Tuban. Rumahku di Tuban. Gila, kalau di Bali kalian tuh Tuban ke Swastiastu Gi?
Oh Tapi iya? dulu aku emang basicnya dari kecil emang gini Suka? sih. Bukan, basicnya emang kayak disiplin. Jadi aku berangkat sekolah tuh naik bemo gitu. Oh, oke. Ya. Bemo. Cuma pas nyari skate point-nya tuh ngulik naik sepeda dayung aku. Di mana sih nih gitu kan. Ah. Ada nih dulu katanya di Double Six gitu kan. Iya, double six ya. Ke Double Six dah aku nih. Kok nggak ada yang main gitu kan. Besoknya aku lagi ke sana. Ternyata ada yang main sana. Tapi yang main tuh kayak bule-bule itu lah. Ada salah satunya ada Avandi. Itu masih malu tuh. Jadi ngelihatnya tuh ya agak jauh gitu lah. Udah bisa kayak gini. Wih, Jasmine, dia bisa bobsled dulu dia Jasmine dia. Oh, Jasmine tuh dia ini cewek. Cewek DJ. Tapi keturunan bule DJ. Tapi dia main skate juga. Bisa bobsled. Malu kan aku. Ngelihat aja nih. Habis itu pas mereka udah selesai nih, besoknya aku kesana lagi. Pas mereka udah selesai, alatnya aku keluarin dah. Pas itu alatnya apa ya, Gi? Alatnya rail, box sama box kecil ya, kayak manual pad gitu, sama itu aja 3 aja kalau nggak salah, sama jumper. Oh, berarti itu bukan di skatepark ya? Itu cuma di jalan ya. Di jalan ya? Di Oke. jalan Double Six itu dah. Terus? Habis itu aku kayak besoknya malam-malam sana nyoba nih, aku keluarin dah railnya. Sendirian, Gi? Ya sendiri. Ternyata nggak bisa, nggak susah sekali. Kayak kena tulang kering. Gimana caranya gitu kan. Habis sudah dah, aku balikin lagi. Habis itu ya lambat hari, hari selanjutnya nyari dah di mana ada lagi ya gitu kan. Katanya ada di Puputan gitu Ya, Puputan. Habis itu ke sana dah, ke Puputan, kenalan dah di sana, kenalan sama Gus Pras. Habis itu ada Bata, terus ada Kadir, ada Toto, banyak lah pokoknya lah anak-anak Puputan. Di sana lah, habis itu join komunitas di sana. Awalnya sering naik sepeda tuh dulu tuh pulang pergi. Berarti komunitas awalmu tuh sebenarnya di Puputan, Gi ya? Bukan Simpang Siur ya? Untuk skate-nya. Puputan. Habis itu baru ke Imam Bonjol, Perumahan Mutiara. Mutiara ya, oke. Dulu lebih sering di Mutiara mainnya. Karena udah ada skatepark. Karena gitu, udah ada skatepark. ya, Terus awal main di Mutiara pun malu-malu. Awalnya tuh gini. Jangan lagi ya, jangan dari awal lagi ya. Udah lanjutin lagi ya. Jadi gini. Aku ingat nih. Jadi ini banyak lupa soalnya nih. Sorry ya guys. Ini kebanyakan mikirin ngelas kayaknya Yogi nih. Jadi apa namanya? Pada waktu itu kan papan. Jadi pada waktu main skate, aku coba main inline. Oke, sebelum skate kamu nyoba inline skate dulu. Bukan, skate, habis itu aku inline juga. Oke, gitu. samaan Jadi ya. kayak gitulah. Terus? Tapi waktu itu lebih seringan ke skate gitulah. Iya. Lebih ke inline. Nah, inline tuh aku minjem punyanya si Vicky ada. Sekarang dia jadi drummernya Penerbang Roket lah. Oke. Jadi satu sekolah juga dulu, satu sepak bola dulu. Pinjam inline-nya dia. Habis itu main dah ke Imam Bonjol gitu. Ketemulah sama Tutni dulu. Ya, beli gitu. Tutni. Nah, Itu. lalu kan aku Ya. sini aja gabung gitu kan. Main dah aku inline sana. Habis itu ada lagi teman-teman inline kenalan senior sih, namanya Hans. Nggak tahu. Ya, Hans ya, udah pensiun kayaknya. Dia ada yang ngajarin bisa. Dulu aku bisa air lah, bisa apa namanya gini. Oh ya, oke itu inline tuh kan. Ya. Cuma nggak bisa ngegrind karena inlineku dulu cuma inline yang rodanya yang lurus tuh loh. Oh yang 4 tapi dia langsung mepet semua jadi satu. Itu. Bukan yang tengah-tengahnya ada kosong kan ya. Kalau itu kan yang Pro profesional lah. lah. Ya. Terus Ya set. Terus hari berganti hari main skate lah habis itu gitu kan. Main skate masih pakai papannya ini, papan Gramedia. Itu papan Gramedia tuh udah sampai tumpul. Jadi gripnya udah ganti-ganti pakai amplas bangunan tuh dulu. Terus sepatunya tuh dulu Eagle. Iya kan sepatu kan paling sering hancur tuh Gi, daripada papan.
Dulu kan talinya udah putus semua kan, aku ganti pakai tali raffia. Pokoknya dulu. Aku ingat banget dia pas ketemu dia di Simpang Siur, lihat Yogi. Padahal pas itu kamu udah sponsorin kan Gi? Pas di Cult itu kalau nggak salah inget. Itu tapi sepatunya masih yang kayak tali raffia, terus kadang-kadang samping warna hijau, sampingnya warna merah gitu. Aduh. Karena itu dulu ini dia, supportnya masih belum full ya. Full ya, oke. Masih baju aja. Oke, lanjutin lagi. Habis itu kan main nih, udah base campnya di Perumahan Mutiara nih, set. Wah, kesannya di Perumahan Mutiara tuh kita tuh aku berterima kasih kali ya sama Tutni kan, karena dia kayak kasih didikan lah. Kalau betul, kita jadi bener. skateboarder tuh benar-benar harus benar-benar solid, Iya. saling bantu gitu. Contohnya sih kita perbaikin alat nih, kita gotong royong gitu. Kadang-kadang kita sama-sama cocokan dulu kan gitu. Benar-benar nyemen sendiri panas-panasan. Jadi kayak kita nikmatinnya tuh, hasil karya kita nih gitu kan. Iya. Tidak. Dan juga pas saat itu mereka welcome sekali kan, sekali. sama yang datang baru gitu dirangkul. Diajar-ajarin gitu kan. Nah, ingat dah pada waktu main di Perumahan Mutiara tuh trukku kan udah rusak tuh. Dikasih dah aku gini truk sama wheels sama dulu. Sama Ox ya. Nah, Ox si tuh juga Ox. legend tuh. Dia ridernya Ripkel dulu. Cuma Ox. dia pensiun karena kena ligamen ya. Lututnya patah ya. Ox. Patah? Ligamen ya? nggak? Oh, nggak tahu. Pokoknya dia lututnya lah gitu. Terus? Nah, habis itu udah dikasih sumbangan dah. Kayaknya truknya mereknya standar itu ya. Sama wheels ya. Itu udah aku pakai terus sampai benar hancur. Habis itu bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Yang main di Perumahan Mutiara sudah berkurang karena mereka ada yang kuliah, ada yang kerja, pokoknya sibuk lah kan jadinya. Tapi kok kita nggak pernah ketemu Gi pas di Mutiara itu? Dulu aku kayak 2003 tuh di Mutiara Gi. Mungkin pas aku main kamu nggak datang, pas kamu main. Oh, aku main siang Gi, soalnya malu kan, dulu kan jago-jago semua dulu sana. Habis itu? Terus kenalan di Perumahan Mutiara, banyak lah kenalan. Ada Gungde, dulu Gungde tuh kecil tapi jago kali. Ridernya Bilabong. Dulu dia 3 orang yang masuk Transworld kayak. Transworld Skateboard ya. Transworld Skateboard, Gungde, Gungwah sama kayaknya. Sebelumnya aku juga mau nyampein yang buat yang nonton, yang buat di Bali khususnya. Jadi Perumahan Mutiara itu skatepark pertama di Bali, di Mambojol tepatnya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Itu benar-benar yang ngebangun Yogi. Awalnya di sana juga ya, benar-benar. Tapi awalnya skateparknya tuh dari Ripkel awalnya. Ripkel dia kayak support alat lah, bikin skatepark, bikin alat lah. Kalau lokasinya tuh bekas lapangan tenis ya, lapangan tenis di perumahan yang nggak dipakai gitu. Makanya namanya Perumahan Mutiara. Ya, skatepark Mutiara lah gitu ya. Cuma yang maintenance kita semua gitu. Terus jadi ya situasi pada saat itu, momen pada waktu itu tuh benar-benar berkesan sih. Ya benar. Kayak kita saling singgah lah. Kita main ke Sanur, ke tempatnya anak-anak Sanur kayak di Radio Plus gitu, ada dulu Radio Plus. Ya. Ketemu sana skate juga ada namanya Gung Kaple, terus Gus Malen, Rendra, Fani, Sarme, banyak pokoknya Rawit. Itu gila-gila juga itu. Kalau Gung Kaple, Gus Malen tuh, itu stylenya pisdrang. Tapi hardcore kali mainnya, dia kayak big lah dia. Big ya. Dia pernah ngelompati tangga di mana? 11 tangga kayaknya di gedung kewanitaan. Nggak tahu aku di mana lagi. Biar naon ya. 11 tangga ya Gi. 11 tangga, 10 tangga dong. Tapi intinya zaman dulu tuh yang aku bisa ngerasain bener-bener
ngerangkul semua Gi ya. Betul. Skater-skaternya bener-bener kayak kita mau main kemanapun jadi nggak malu loh Gi. Kayak welcome, sana welcome, sini welcome. Itu seru banget sih. Nah, Gi, aku ceritain dulu. ya oke lanjutin Gi, lagi biar nggak dipotong ya. Oke, terus lah. Aluran jadi Iya. biar Keluarin semua Gi, keluarin semua udah Gi. habis itu kan di Mambonjol tuh apa namanya? Udah pada jarang skate lah. Habis itu wah semua pada punya kesibukannya sendiri lah ya kan. Ya emang bener sih nggak mungkin yang sudah berumur mau main skate terus. Jadi mereka sibuk lah, ada yang kerja dan gini-gini. Akhirnya ada skate point baru di Simpang Siur. Nah, di Simpang Simpang Siur, Siur. iya. Pada waktu itu di Simpang Siur itu masih kecil lah komunitasnya. Cuma ada komunitas BMX sama skate lah gitu kan. Join lah sana welcome juga di sana. Di istilahnya senior yang di Simpang Siur namanya Gung I. Ya Gung I ya. Gung I. Nah, mainlah ke sana. Welcome sekali. Itu apa namanya? Sosok istilahnya apa namanya? Seseorang lah. Ya, sosok. Kedua yang benar-benar ngajarin kalau skate tuh benar-benar bersama lah gitu. Karena ajarannya pun sama juga sama Gung ini. Betul. Kita betul-betul digojlok, bikin alat bareng-bareng, terus kita cuk-cukan dulu 1000. Betul ya. Terus kita punya galon sendiri, jadi kita beli galon, jadi kita nggak perlu beli Nggak air. perlu beli air lagi ya. Jadi kayak dibikin kas dulu. Sempet kita bikin alat gitu. Bikin alatnya di rumahnya Gung I, karena di sana ada tukang las kan. Tapi kita bawa alatnya tuh sendiri men. Mungkin jaraknya tuh mungkin ada kayak 500 meter lah. Ya. Kita gotong sendiri. 500 meter tuh gua Ya, piknik table gedenya berapa kita gotong. Jadi kayak ya berkesan sekali lah dulu. Habis itu setelah di Simpang Siur, Tapi akhirnya kamu di Simpang Siur terus kan lama tuh Gi ya? Bener-bener main di Simpang Siur terus itu ya? nah waktu di Simpang Siur itu masih sekarat juga kan keadaannya. Habis itu kan aku nabung tuh, habis itu kan nabung. Ya. Nabung, kita kumpul lah uang 150.000. Ya. Habis itu 150.000 tuh aku minta lagi sama ibuku kan, terus sisanya habis itu aku pergilah ke MSD beli papan. Pas itu masih belum ada sponsor Gi ya? Belum ada. Ya. Habis itu dikasih diskon dah sama Pak John, ownernya dari MSD. MSD ya. Itu ada kena apes itu aku di situ. Kenapa? Papan baru. Pada waktu itu kan jalannya Legian Arcade kan turun dia. Ya. Jadi habis itu aku kayaknya dipanggil ibuku, ada apa? Jadi aku pergi tuh dulu, nyari ibuku. Pas pulang-pulang, papannya patah men. Kok bisa patah? Ternyata dipinjam sama bule. Ya. Gitu. Dipakai bule, terus papanya ke jalan, kan jalannya agak turun tuh. Dilindas lah mobil, terus aduh, aku mau nangis tuh, karena baru banget papanya tuh. Terus aku taruh lah sana kan papanya gitu kan. Patah kan habis itu, aduh, kata bulenya besok bakal diganti jam 12 di McDonald yang ada time zone. So kan Kuto ada di Legian, Oh, ada Legian ya? McDonald. Sekarang jadi hotel 101 kayak di depannya Depan Motion. Motion, oke. Ya. Terus? Dulu tuh time zone sama McDonald. Aku tunggulah sana jam 12 sampai 3 jam kayaknya. Nggak datang? Nggak datang. Aduh, kayak sedih aku banget, Gi. nangis aku tuh. Susah ngumpulinnya. Lapar lagi. Waduh. Nungguin. Habis itu ke Simpang Siur udah aku habis itu. Aku ingat habis itu dikasih papan lah aku sama Tommy. Ada Tommy Bule. Tommy Bule ini orangnya lucu tapi jago banget dia mainnya. Jago banget ya, dia bisa nolin noseblan. Zaman itu ya? Pressure flip. Pokoknya yang trik technical dia jago banget ya Tommy Bule. Dia ada ngasih papan toy mesin. Toy Motion udah asik ya udah. Tapi ya udah tumpul-tumpul masih Oh berarti kamu kan dikasih bekas tuh?
semua dikasih bekas kok. Oke. Komplit. Papan aja. Papan, Kan ya, karena ya. trukku masih bagus punyanya O dulu. Oh ya, oke. Terus? Habis itu mainlah aku pakai itu, terus set, sepatuku rusak kan habis itu. Dikasihlah aku sepatu sama Sarme. Sepatu Adio kayaknya dulu. Oh, zaman tuh Adio ya. Udah bagus tuh Gi, Iya, Adio sepatu tuh. Adio. Itu bergengsi banget dulu. Terus? Habis itu main dah set, ya hari berganti hari, minggu berganti minggu, ada peningkatan lah ya kan. Habis itu ikutlah kontes. Kontes apa Kontes pertama? pertama tuh di Canggu. Namanya Coral Reef kayaknya. Oke. Coral Reef dulu. Dapatlah di situ juara 3. Oh, wow. Nah, Mantep. dari situ dibantulah promosi sama Gung I. Gitu. Awalnya sama Gung I itu dikasih support baju. Dulu ada brand namanya Hydro. Brand Jepang itulah, dikasih baju ini pakai Gi gitu Ya. kan. Habis itu si Gung I ini lagi mempromosikan. Gung I kan punya temen ya. Ya. Namanya Rory. Rory ini anak pemilik dari Billabong sama Oakley. Oke. Ya. Nah, si Rory itu dulu dia punya brand namanya Cult. Oh iya, ya. Cult. Cult. Nah. Jadi kalau kalian yang nonton pasti tahu dulu Yogi itu disponsorin sama Cult. Cult ya. Iya. Habis itu dipromosiin lah sama Gung I. Awalnya tuh cuma disupport baju kan. Ya. Set. Support baju, terus ada peningkatan lah, ikut kontes-kontes kan pada Itu dibayarin kamu ikut kontes segi pas itu? kontes, waktu itu masih kontes lokal. Oh, masih di Bali doang Masih ya? ada kontes lokal aja dulu di, kalau nggak salah kontesnya di Art Center ada dulu di Art Tapi Center. masih di Bali aja kan? Masih di Bali dulu. Terus? Ya ada dapat juara lah, juara, ada peningkatan, dikasih dah tambahan, itu dibayarin sekolah dulu. Nah, SMA dulu aku dibayarin uang sekolah SMA. Oke. Belum dikasih gaji. Sama waktu itu sudah mulai dibeliin papan. Dari Cult sendiri? Dari Cult dikasih papan. Habis itu set sampai kuliah dibayarin sama Cult. Kuliah juga mau dibayarin? Kuliah Gi? aku dibayarin dulu. Itu Gila. makanya Cult tuh the best tuh. Itu emang aku lihat kamu nggak pernah ganti sponsor ya? Maksudnya nggak ada, bukan ganti. Maksudnya kamu bener-bener awet di Cult terus ya? itu di Cult tuh juga banyak ngajarin sih. Jadi Apa itu? kekeluargaan sekali. Jadi bukan cuma sponsor, cuma kasih barang. Jadi kayak kita diajak gathering, terus apalagi manajernya tuh namanya Mbak Dian kan. Dulu kan aku ada manajer. Iya. Mbak Dian, itu bener-bener care. Jadi kayak misalnya kontes di luar, dia yang selalu Yogi, ayo makan, gitu. Pokoknya kalau nggak makan disuruh makan. Pokoknya dia yang urus dan semua. Cult itu brand mana Gi? Kalau Jadi, boleh tahu. Cult itu brand Australia. Oke. Ya basicnya Australia, terus dibeli license-nya sama Rory, dibawa ke Bali. Nah, akhirnya kamu jadi salah satu rider di sana. Rider skate. Kayak cuman kamu doang kan? Ya, habis itu ada Dimas. Oh, Dimas, oke. Dimas. Sempet Gung Kaple juga sama Kaple sama Cult. Cult ya. Berarti dari awal tuh kamu dari sponsorin sama Cult itu baru berkembang tuh Gi, ya? Ya. Skatemu langsung kemana-mana tuh, Ya. kompetisi. Itu udah baru semenjak di sponsorin Cult, ya itu udah bisa lebih berkembang lagi lah kontesnya ke nasional lah jadinya, sampai ke luar negeri lah. Luar negeri. Dulu kamu kan yang membawa emas pertama kali Gi di Makau. Itu tahun berapa? 2008 atau 2007? Nggak ingat kuno. Kayaknya 2008, kayak 2008, 2009 ya kalau nggak salah. Antara Mungkin, tahun-tahun segitulah ya. Itu acara apa Gi di Makau tuh? Asian Indoor Games ya. Asian Indoor Games itu Yogi yang pertama bawa emas ke Indonesia. Itu gimana perasaannya dan boleh kamu ceritain mungkin itu gimana itu? Perasaan apa? Ya, perasaanmu kalau saat kamu dapat emas itu dan setelah kamu dapat emas itu apa mungkin ada cerita lain mungkin setelah itu mungkin kamu dapat apa mungkin karena kamu sudah dapat emas atau gimana? Ya pas itu kan berangkat di Makau ya, nggak nyangka juga sih bisa menang. Cuma selalu aja kayak sama Mbak Dian terus sama Pak Charlie kayak ayo fokus gitu kan.
Habis itu padahal tuh sebenarnya nih faktor laki aja sih sebenarnya. Atau mungkin si siapa ya? Ini apa sih sebenarnya? Udah ditanya capek-capek. Oke. Aku Nggak, gini deh. Gini, coba. Masih jalan kan? Masih jalan kan? Jalan. Oke. Nih, aku tanya nih. Soal yang cerita di Makau, kamu dapat emas. Awal mula kenapa kamu bisa diberangkatin ke sana? Terus ceritanya bagaimana kamu bisa dapat, maksudnya kamu dapat emas, ya kan? Oh, ya kan? Terus setelah kalau kamu itu bisa dapat, aku jawab. setelah kamu dapat emas itu tuh, apakah dari pemerintah bantu ataupun ada yang lain? Jadi kamu kayak, wow, kan kamu udah bawa emas nih, ada bonus tuh apalah yang lain gitu. Jadi kenapa aku bisa berangkat ke Makau? Iya. Itu karena prosesnya panjang juga tuh, gitu. Ketawa boy. Terus. Prosesnya panjang tuh. Eh. Karena prosesnya harus ada istilahnya namanya prestasi lah. Karena yang ditunjuk untuk berangkat kompetisi di luar itu kan perlu apa namanya rekomendasi seseorang yang punya background prestasi lah di belakang. Betul. Dan itu kan mau membawa nama Indo. Terus? Nah, jadi itu tuh ya karena sebelumnya tuh aku kan rajin ya karena kewajiban dari sponsor. Ikut kompetisi. Mengikuti kompetisi nasional lah. Pada waktu itu kompetisi yang paling sering tuh ISA. Ya, Indonesian Skateboarding Association ya. Jadi ISA tuh banyak kali serinya. Seri 1, 2, 3 banyak kali lah pokoknya. Terus tahapnya pun jadi mereka ISA jadi gini. Ini ISA tuh kompetisi yang paling bagus aku bilang. Sistemnya bagus banget karena dia benar-benar apa namanya memberikan harapan kepada skateboarder tapi bertahap. Oke. Ya, jadi kayak misalnya nih aku pertama kali ikut kontes ISA tuh kelas beginner. Iya, jadi sorry Gi. Jadi kompetisi zaman dulu sama sekarang tuh beda banget kalau aku rasain karena dulu tuh ada beginners, intermediate sama amatir. Belum ada pro. Ya. Kalau sekarang kan sudah cuma 2 kelas ya sekarang kan. Kayak apa sih kelas open sama beginners ya kalau nggak salah. Kalau sekarang. Ya kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah. Sekarang under kayak gitu. Underwear. Kayak underwear. Lanjut, Gi. Nah, waktu itu kelas beginner. Nah, menang sekali beginner kita nggak bisa langsung naik tingkatan ke menengah, intermediate nggak bisa. Harus 3 kali juara 1 baru kita bisa naik kelas gitu. Ya pada waktu itu ya aku puji syukur sih dapat juara lah. Awalnya tuh juara 3 tetap di beginner, terus juara 2 tetap di beginner, terus dapat juara 1, terus dapat juara 1, dapat juara 1, naik ke intermediate, menengah, habis itu kayak begitulah siklusnya. Akhirnya naik ke amatir. Nah terus setelah kamu di Makau itu kamu dapat emas tuh ceritanya bagaimana Gi? Apakah kamu dapat bonus, ada dapat support lagi atau gimana kayak gitu? Ya, yang di Makau tuh sebenarnya kalau bagiku faktor laki aja sih, karena kenapa? Saingan tuh jago sekali. Ada namanya Johnny Tang. Johnny Tang nggak ikut ya? Oh, dia Chen Li tuh, wah itu super kali orangnya. Itu gila tuh dari popnya China tuh sepinggang kali. Ya. Itu ngawur tuh orangnya. Pokoknya jago-jago lah mereka lah. Teknikal banget lah mereka tuh. Super kali pokoknya lah. Cuma ya karena aku ingat kalau kontes itu kita harus pakai semua alat. Iya, betul. Nah. Di situ aku salah satu yang mendukung kemenangan. Jadi aku pakai semua alat. Quarter yang besar aku pakai, jumper aku pakai. Kalau mereka kan yang technical itu kan lebih ke satu tempat doang satu dia. Tempat, gitu. Ini kan kompetisinya soalnya line. Ya. Line. Jadi kalau kontes tuh penilaiannya tuh semakin kita banyak pakai semua alatnya tuh kita ada poin ekstra gitu. Okay. Karena
skatepark di sebuah kompetisi itu dipakai untuk dipakai lah, ya. Dibikin untuk dipakai. Jadi setiap alat tuh ada poinnya gitu. Jadi disitulah aku dapat poin ekstra. Jadi disitulah ya nggak nyangka sih, kira-kira juara 1 gitu. Ya sedih banget sih. Ini kayak curhat deh nih. Seneng banget. Oke, itu kan sorry kepleset men. Kepleset. Nanti kalau kalian mau lihat videonya ada nanti ya, dia Rania Yogi di Makau. Gak usah dilihat lah. Kenapa nggak usah dilihat, Gi? Itu bangga loh, Gi. Aku pas dengar, aku pas itu di Cina itu. Aku dengar, oh Yogi dapat nih, wow gila. Terus Gi, setelah kamu dapat itu gimana, ada support nggak setelah itu? Ya setelah dapat itu ya pulang-pulang ke Indonesia. Pulang-pulang ya seneng lah mereka lah. Diarak-arak kamu? Enggak sih, ya kayak bagaimana orang sebagaimana mestinya lah kalau dapat membawakan nama harum gitu. Ya, wah selamat gitu kan, terima kasih. Akhirnya sempat lah diajak ke Jakarta gitu kan, ya dapat bonus lah. Dapat bonus gitu? Dapat bonus jadi semua cabur tuh dapat bonus gitu. Dari SBY kayaknya pada waktu itu ya. Berapa tuh Gi, kalau boleh tahu Gi? 20 juta. Oh iya, zaman itu ya. Terus? Habis itu ya, aku simpen lah uangnya kan, aku simpen. Habis itu ada dikasih harapan lain nggak selain itu? Ya dapat nama baik lah. Nama baik lah. Aku dapat nama baik, terus dapat teman banyak lah, karena banyak yang kenal, jadi banyak teman lagi. Habis itu ada base skatepark. Iya pas ada base skatepark, terus dia dipanggil lagi aku kan sama Menpora kayaknya, dikasih lagi penghargaan. Dapat duit kalau nggak salah 10 atau 15. Dapat bonusnya banyak Gi ya? Ya lumayan lah. Masih ada nggak sekarang emasnya Gi? Apa kamu udah dijual? Kayaknya di gudang kayaknya, coba aku cek. Ditaruh di gudang penghargaan gitu. Ya, oke, terus berarti setelah itu kamu dapat banyak bonus, terus baru setelah itu kamu lewat itu semua, kamu masih ikutin kompetisi terus apa udah masih mikir? Pada waktu itu masih rajin ikut kompetisi. Masih ikut terus sambil kerja. Dulu kerja aku di base. Waktu itu jadi office boy dulu kerjaan. Gila udah dapat emas tapi kerjanya office boy loh, bayangin. Gimana Gi? Kamu kan udah dapat gaji tapi kan pas itu udah sama Colt? Dapat gaji, cuma ya kerja kan biar tambah lagi. Tambahan ya. Cari pengalaman. Cari pengalaman ya. Office boy dulu. Dulu office boy digaji 500.000. Terus sambil jadi office boy, aku bikin kayak brand dulu lah. Awalnya brand. Dulu kan aku nggak punya komputer, jadi aku pakai komputer di base. Mereka yang di base tuh staffnya welcome juga karena teman juga kan kenal. Ada rata-rata anak skate, jadi diajarin lah pakai program Adobe Illustrator. Jadi akhirnya di situ udah belajar bikin desain lah. Habis itu kamu sekolahnya desain apa? Ya dulu kuliahnya desain. Kuliah desain di Wernes. DKV ya? DKV itu apa? Desain kan? Oh desain. Iya. Ya, cuma nggak lulus waktu itu. Terus? Habis itu apa lagi? Hah? Kan kamu bilang kan, habis itu kamu bikin brand. Ya itu lanjutin brandnya itu. Brand apa itu kan? Habis itu awalnya tuh ya iseng-iseng sih kan gitu. Karena apa nama brandnya dulu ya, terus dulu suka mulai graffiti dulu. Iya dulu si Yogi suka banget. Dulu kan namanya zaman itu kan namanya bomber ya. Kalau yang kan ngebomber kan namanya kan kalau misalnya graffiti. Oh ya ngebomber. Iya. Dulu aku sering banget dia graffitinya di Tuban. Hero dulu namanya kan. Hero dulu. Sama Terry, sama Sarmen. Terus habis itu udah bikin brand apa nama brandnya. Karena dulu kan nenekku suka banget bikin perkedel kentang kan setiap hari. Apa ya bahasa Inggrisnya perkedel kentang ya gitu kan, ku tanya sama Van.
perkedel kentang tuh apa gini? Oh, mashed potato gitu kan. Oh, jadi awal mashed potatoes gara-gara nenekmu suka bikin perkedel Ya, kentang. Terus kamu juga suka makan itu? Mau nggak mau, Mau nggak gitu mau, kan. sering dibuat. Harus makan sama sup dulu, sup. Eh. Kan gandengannya sup sayur pasti perkedel kentang dulu. Kentang. Jadi paket lah, makan lah tuh. Kira di situ lah. Awalnya sih dulu tuh gini, apa namanya? Hanya sebatas stiker dulu. Jadi Oh, aku kayak ya vandalisme lah. Tempel stiker di lampu merah tuh. Ku tempelin tuh merah, hijau, kuning tuh tempelin stikerku. Mashed potatoes gitu ya. Jadi biar tahu lah orang di mana-mana aku tempelin lah. Terus Sampai dulu agak benar-benar vandalis sih. Apa kayak ilegal tuh kayak aku sama teman-temanku anak Sudirman nih ada namanya Eko. Aku cat dah base Unut kalau nggak salah, base-nya Unut tuh base Damri, aku cat tuh. Base-nya? Base, Oke. aku graffiti gitu. Ya kayak gitu-gitulah dulu ya. Gila si Yogi sampai base kamu coret lagi ya? Oke, tadi itu kan kamu bikin brand akhirnya mashed potatoes gitu ya. Terus setelah kamu bikin brand itu, nah aku mau bertanya nih Gi, karena banyak juga yang nanya Gi, ini yang sekarang Gi ya, yang dulu yang sudah dulu kan. Sekarang aku nanya, kenapa kamu sekarang kenapa kamu sekarang jarang main skate Gi? Aku juga jarang banget lihat kamu main skate sekarang. Karena itu ada ceritanya dulu lagi. Nah, kenapa Jadi- kok bisa gitu Gi? Karena sedangkan kamu kan udah banyak banget prestasi kamu cetak nih, ada 20 20 piagam atau trofi kamu udah. Keringat mungkin ada. Lebih ya? Pastilah lebih. Terus Itu karena itu udah kan aku punya brand, terus mulai produksi baju, terus ya ada pemasukan lah lebih. Aku tabung, terus sempet lah habis itu si Avandi buka skate shop, dia Avandi kan motion. Habis itu join dah sama tim motion. Jadi rider motion pada waktu itu. ya, Lama. Terus sempet dah sampai dibikinin signature juga. iya papan. dulu Yogi sempat ada pro model sendiri ya, papan dari motion ya. Signature sih. Kenapa nggak mau dibilang pro model gitu? Kayaknya belum pantas lah. Masa Gi? Udah pantas lagi, udah dapat emas kayak gitu kan Gi? Karena kalau pandanganku pro model tuh dilihat profesional tuh istilahnya pro tuh dari segi skill. Ya, tapi skillnya, aduh. Tapi kalau- masih jauh men. Kalau kamu lihat dari dia di Amerika, Iya memang sih, tapi di Amerika juga kamu bisa lihat Gi, banyak kan mereka skater. yang jago-jago aja belum pro dia namanya. Tapi saat itu Gi, banyak aku lihat juga skater ya, dia tuh gara-gara dia main big doang. Coba suruh skill, nggak bisa. Jadi masing-masing ada kelebihan sendiri-sendiri. Tapi pokoknya jago lah mereka brand luar. Tapi pokoknya aku Ya, tetap dukung kamu Gi, kamu Ya. tuh jago tuh Gi. Habis itu habis itu kan ya di support sama motion, terus sempet dah aku ngayal, aduh pengen banget nih punya skate shop nih. Impianku dah nih, Iya. kayak wah kapan punya skate shop nih gitu kan. Kepikiran terus kan aku sempet abis itu kan aku punya brand nih, aku nitip di skate shop namanya Evolve. Oh, Evolve ya, namanya ngeri. Gus Gus Pras. ya. Evolve Terus, dulu ya. kan, nitip dah sana. Kepikiran terus nih, pengen kali punya skate shop. Abis itu mungkin namanya, aku percaya sih kalau kita punya komit, terus kita punya keyakinan, terus kita fokus sama gini, Kerja pasti kita keras. diarahin apa yang kita tuju. Betul, Tapi diimbangin dengan kemampuan kita. betul pastilah. Nah, habis itu ini luck sekali nih, si Evolve tutup dia. Betul ya. Nah, habis itu aku langsung nanya, Gus, ini tokonya boleh aku take over Gus? Oh boleh. Nah di situ dah awalnya aku punya skate shop kan di situ. Di situ, jadi semua tabunganku
Jadi aku tuh basic orangnya dulu kalau kata pepatah tuh apa pepatah bilangnya? Kawan nggak Yang kata apa bapak namanya, yang Rajin nabung pangkal kaya. ya kayak gitulah. Ya, gitu tuh. Jadi aku nabung dulu. Oh. Uang kontes menang, aku nabung. Pokoknya dapat uang dari hasil kontes menang tuh aku tabung semua. Jadi aku dulu tuh kamu pasti nggak percaya. Aku cuma makan nasi jinggo aja. Dulu nasi jinggo tuh cuma 2.000. Jadi Berarti gara-gara nasi jinggo Kruk Nolly Hill itu paten ya Gi ya? soalnya di nasi jinggo tuh udah ada gini ya, udah Apa ya? ada sistemnya. Sistem oke. Terus Habis itu gila ya si Yogi ya, kalau dipikir-pikir ya komitmenmu tuh aku salut loh Gi. jadi Jarang kayak gitu orang. apa namanya? Itu udah dari benar-benar ngirit dulu. Penampilan tuh aku nggak begitu gubris sama penampilan. Apalagi kamu udah sponsorin kan, jadi kayak Ya. penampilan kalau mau beli barang pun baju udah tinggal ambil. Elektronik pun aku nggak kepancing dulu. Terus dari nabung tuh langsung dah aku jorin semua of kontrak toko. Jadi uangnya ini aku fullin dah semua. Set. Di situ udah muncul lah skate shop. Di situ masih skate. Masih ikut kontes lah. Sambil masih dikasih support dulu kan. Ya. Habis itu lambat hari bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, aku harus berpikir nih, gitu kan, aku harus fokus nih, soalnya prinsipnya orang tuh kalau kita mau maju kita harus fokus satu nih. Ya. Jadi aku harus memilih nih, Yang mana kamu fokus pilih di toko skate shop atau di skateboard. Nah, skateboard dalam artian karirnya. Karir skate. Ya, bukan main. Kalau main masih lah. Kalau ikut kontes kayak gitu, karena beda aja feelingnya. Kalau kita udah fokus di bisnis, terus kita disuruh kontes, beda feelingnya. Kecuali kita, Pecah jadinya Gi ya? kecuali kita apa namanya? Kita fokus main skate, setiap hari main skate, terus kita kontes, mentalnya kita tetap di. Tapi kita kalau udah kecampur sama bisnis, fokus di bisnis, terus kita tiba-tiba disuruh ikut skate, jadi agak susah aja fokusnya. Itu bener Gi, itu bener banget. Terus? Habis itu udah akhirnya ya mulailah aku apa namanya? Pada waktu itu kebetulan juga Cult-nya sudah tutup. Sudah tutup dia karena Jadi kamu udah nggak disupport lagi? sudah nggak disupport. Ya. Tapi aku sudah punya pegangan sendiri toko. Oke, gitu. ya. Paling nggak kamu sudah inilah ada Udah kerjaan, ada backup lagi lah. backup lah ya betul. Nah, Terus? ini yang harus aku pertahanin. Gitu. Oke. Jadi ya skate for fun aja pada waktu itu. Oh berarti intinya kamu sekarang nggak skate lagi gara-gara memang fokus ke kerja? Fokus ke bisnis sama sekarang kan udah berkeluarga, sudah Oke. punya anak. Jadi yang nanya. Waktu sudah Ya. terbatas sekali. Betul. Apalagi ditambah aku punya apa namanya peliharaan pitbull kan. Ya. Jadi lebih terbatas lagi. Jadi Jadi yang skate for fun aja. For fun. Tapi sampai sekarang masih tetap skate ya? Gi, Tetap ya? main skate. Tetap main skate ya. Walaupun kadang aku main skate cuma dalam pikiran aja. Jadi iya, tetap iya, aja iya. main skate. Jadi berkeringat juga loh. Iya, ya, benar. Ya. Jadi walaupun mikir main skate berkeringat juga gitu. Ngerasain Gi ya energinya Gi ya. Ngerasain energinya. Jadi, Oke, tadi itu tentang Yogi, kenapa yang nanya kenapa Yogi nggak pernah main skate lagi? Masih dia main skate Yogi, tapi dengan pikiran juga. Dan emang sekarang kok Yogi udah punya keluarga, jadi dia fokus ke Sama pekerjaan ke usaha. juga, ke usaha. Ya. Ke usaha. Ya puji syukur lah. Kalau kita fokus sama satu tujuan pasti ada stepnya naik terus gitu kan kayak. Ya. Jadi aku nggak sia-sia juga aku ngambil keputusan untuk mungkin skateboard ini bukan untuk dijadikan karir lagi loh, cuma skate for fun aja. For fun ya. Jadi ya puji syukur usahaku ini Tepat nggak tahun nih Gi? berganti tahun Ya. juga ada peningkatan gitu dari toko yang kecil, Sekarang jadi besar ya. toko yang sedang, terus sekarang toko yang lebih besar gitu. Iya, aku ingat dulu di sana kan Ya, masih kecil kecil, banget. ya. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, itu kamu memilih jalur ke sini tuh tepat nggak buat kamu sendiri sekarang nih daripada ke karir skate?
Tepat, karena sesuai ya. passionku. Passionmu ya. Tetap Passion itu apa? Kesenangannya? Passion tuh gimana ya? Ya Passion bener ya, tuh kesenangan. kesenangan lah. ya, sesuai hobi lah. So, hobi. Dan sesuai baju juga seneng kan, clothingan. Terus aku juga seneng nyablon-nyablon. Jadi semua ini ya mungkin terima kasih sama yang di atas karena aku dikoneksikan alurnya tuh Bagus ya, jadinya ya kan. iya. Jadi kamu kerja pun nggak apa namanya nggak ada rasa sama kayak orang main skate kan, kita udah main skate terus nggak ada tuntutan lah. Iya. Maksudnya nggak ada apa pressure ya. Mantap. Karena kita seneng ngejalanin, Seneng ngejalanin. walaupun apa namanya nggak target, tapi kita tetap senang lah. Senang, karena di sinilah passionnya. Di sini gitu. dunia kita juga ya kan. Karena ya begitulah jadinya. Berarti tepat banget ya kamu masuk ke sini Gi ya. Mantep. Gi, selanjutnya Gi, aku mau lanjut lagi. Ini si Yogi kita bikin episode 2 bagus nih. Ini tetap aja jalanin episode ini, 2 ini. Aku mau jadiin terus soalnya. Sayang sih Yogi ini soalnya. Oke, kita masih lanjut nih ya. Masih lanjut kan? Oke, Gi, lanjut Gi. Sekarang kita jawab pertanyaan dari netizen. Kita ngomongin netizen. Ya. Beneran nggak nih atau editan nih? Editan apa? Orang beneran tadi udah. Orang udah ditunjukin nih ya. Kita kasih lihat Kan biasanya pesirma. Jadi, nih kan aku udah tanya nih. atau paling timmu nggak tuh? Suruh Enggak tanya ada nggak? timku. Hah? Tanya apa aja Putu Yogi ya. Terus kita bisa lihat si All nih yang nanya-nanya udah ya. Oke, jadi kita lihat sekarang. Kita jawab sekarang ya. Beneran ya? Beneran Gi? Ya ampun apaan nih Gi? Ini tuh nama-nama tuh. Ya kan kita tahu. Oke. Kalau kamu mau jawab, boleh. Kalau kamu nggak mau jawab pertanyaan itu nggak ada masalah. Nice. Nice. Ya kan kita langsung edit ntar gampang. Oke, pertanyaan pertama. Ntar aku pilih dulu ya.